Halo gengs, balik lagi di Brick Bros Channel. Kali ini kita akan nge-build satu set mainan bricks lagi dari brand Lego 75053 The Ghost. Yes, ini adalah pesawat yang ikonik juga, walaupun nggak sepopuler pesawat-pesawat lain kayak Millennium Falcon dan kawan-kawannya. Karena emang kalau di layar lebar ini dia nggak banyak muncul. Kalaupun muncul cuma sebentar-sebentar aja. Sempat muncul di teasernya Star Wars The Rise of Skywalker, dia muncul sebentar di belakangnya Millennium Falcon. Di Rogue One pun gue sempat lihat dia juga, walaupun cuma sedikit-sedikit aja. Jadi emang dia ini nggak begitu di highlight ya kalau di layar lebar, karena emang panggungnya bukan di layar lebar, tapi dia panggungnya di serial animasi Star Wars Rebel begitu. Jadi wajar aja kalau banyak orang yang nggak ngeh gitu kan. Tapi gue pribadi sendiri seneng sama set ini karena emang keren gitu desainnya. Bayangin buat The Ghost ini gue punya dua set yang sama. Jadi ada dua Ghost yang sama gitu, bener-bener plek. Jadi waktu itu rencananya gue mau bikin satu itu agak custom gitu. Nanti akan gue combine sama yang lain. Tapi gue nggak pengen kehilangan The Ghost ini gitu. Jadi gue beli dua set. Begitu. Jadi Lego set ini 75053 ada 915 pieces, di dalamnya dapat 4 minifigure. Sekarang di marketplace harganya sekitar 4,5. Dulu gue beli di angka 3 jutaan begitu. Bayangin dulu gue punya 2 set, 3 juta kali 2 jadi 6. Gue bisa dapat satu kapalnya Queen and Revenge gitu, atau Black Pearl yang ikonik itu. Tapi ya nggak nyesel juga sih gue, happy-happy aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung aja nge-build mainan ini, oke? Yuk mas bro, gas!
Oke gengs, ini adalah output terakhir dari pesawat The Ghost ini. Menurut gua sih keren ya, karena emang dari desainnya, shape-nya seperti biasa, tidak biasa gitu. Kalau bisa kita lihat dari atas gini, dia bentuknya kayak diamond gitu ya, kayak bentuk ketupat gitu, diamond. Terus juga di sini ada shape-shape yang lucu ya menurut gua. Ini bentuknya part yang ini sama yang ini nih bentuknya landai gitu, gengs. Kalau bisa dilihat dari samping. Jadi kenapa bisa begitu? Karena di sini dia ada part yang menurut gua lucu juga nih. Jadi kalau dalam 3D itu namanya ada pivot. Ini ada pivotnya, ada dua, ini dan di sini dia bisa muter-muter ke X, ini bisa muter Y, begitu. Jadi dengan mekanisme kayak gitu ini bisa memungkinkan kebentuk shape kayak gini, begitu. Terus warna yang dipakai pun ini nggak biasa ya, karena emang ini temanya adalah pesawat penyelundup lah bisa dibilang. Jadi warna-warna yang dipakai nggak biasa, ini ada hijau, ada kuning, merah, begitu. Tapi walaupun begitu, walaupun kelihatan nyeleneh, dia masih enak dilihat gitu ya, tetap enak dipandang mata. Kita langsung move aja ke fitur-fitur yang ada di sini. Jadi yang pertama kita masuk ke shuttle-nya dulu aja. Di sini ada shuttle seperti biasa, ada di kiri dan kanan. Dicopotnya pun solid banget. Sini ada cewek dan di dalam sini ada cowok. Begitu. Yang ketika masuk pun mantap, nggak ada goyang-goyang atau apapun. Ini ada space untuk satu minifigure di sini. Begitu. Dan ini pun dia dikasih tempat ya buat apa, kayak semacam launching padnya gitu lah ya, begitu. Ini juga detail-detail yang gue senang sih liatnya. Nah di sini juga ada semacam exterior storage ya, seperti yang gue bilang tadi. Di pesawat ini banyak kayak bagasi-bagasi gitu buat nempatin apapun yang kita mau tempatin di sini. Ini mungkin bisa masuk semacam senjata ataupun laser dari pesawat ini, tembakan. Ini bisa masuk di sini. Begitu. Dia ada dua, satu di kiri dan di kanan juga begitu. Nah, kita masuk ke tengah. Salah satu fitur utamanya ini adalah tembakan yang di tengah ini. Ini bisa muter 360 derajat. Bisa dibilang senjata tipikal pertahanan diri buat defensif gitu, karena dia bisa mengcover 360 derajat semua sisi dari pesawat ini. Begitu. Di dalamnya pun ada space untuk satu minifigure. Nah di sini ada satu storage lagi nih, bisa dibuka bagian sini. Nah di sini bisa naruh buat bagasi, buat tembakan ataupun minifigure bisa apa, bisa lewat ya, bisa dibilang bisa lewat ke sini, masuk ke dalam. Begitu. Terus untuk bagian pilot dan co-pilotnya, salah satu yang fitur utamanya dia juga ya. Buat yang co-pilotnya dia bisa bukaannya seperti biasa kayak gini. Ada space buat satu minifigure dan di samping kiri kanannya ada semacam joystick gitu ya. Ini bagian co-pilotnya ini bisa kita tarik. Yes, begitu. Nah, buat masukinnya ini ada pakai mekanisme sliders kayak gini gitu, dan pengunciannya di belakangnya bentuknya kayak gini. Begitu. Nah, di sini ada space buat dua minifigure. Ini keren sih. Pas masukinnya pun solid, guys. Ada suaranya gitu ketika kita masukin. Nah, itu tandanya aman, nggak bakal lepas-lepas ataupun kayak gimana. Nah, di bawah ini ada satu senjata utama juga buat semacam buat dogfight gitu ya. Tapi dia bisa dibilang 360 derajat juga sih, bisa mengcover space yang banyak ya di sini ya. Begitu. Ini bisa jadi dogfight juga. Di sini di bawah ada tembakan juga buat laser, bisa ditembak. Begitu. Nah, kita pindah ke bagian belakang. Di sini di belakang nih kayaknya overpower banget ya. Di sini ada 4 turbin, 4 booster gitu ya. Yang utamanya ini ada 2 booster di sini yang horizon. Nah, ini ada booster tambahan lagi, 2 lagi vertikal. Jadi totalnya ada 4 booster di sini. Jadi kalau kita lihat dari belakang, dia bentuknya T. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman nge-build-nya, ini pesawat yang bisa dibilang kompleks juga ya. Enjoy banget sih waktu nge-build pesawat ini, terutama waktu masang bagian sayap-sayapnya ini ya. Dia pakai mekanisme Lego teknik gitu. Jadi di sini adalah rangka utamanya nih, geng. Nah, di bagian ini adalah rangka utama dari pesawat ini. Nah, disinilah tempat kita nyambungin sayap-sayapnya ini. Begitu.
Gue pribadi paling seneng sih dengan mekanisme Lego mekanik untuk nyambungin antara satu part dengan part lainnya. Selain menyenangkan, hasilnya pun jadi sangat solid, nggak khawatir bakal lepas atau gimana. Jadi pesawat atau desain apapun yang banyak menggunakan Lego teknik itu biasanya bisa lebih ringkas gitu. Ketika nyimpen bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Jadi nyimpennya lebih ringkas begitu. Nah, untuk minifigura di sini kita dapat 4 minifigur ya. Emang yang paling keren Hera sama kanannya. Dia yang buat Hera ini dia helmnya sekalian sama rambutnya ya, gitu. Lucu sih emang jadinya, bagus. Print-printannya juga solid. Yang kanannya ini memang lebih detail sih, print-printannya di belakang. Ini juga unik nih, karena emang dari colornya dia ngejreng banget ungu sama kuning. Begitu, dan satu lagi Stormtrooper. Jadi kelihatan di sini ada space yang cukup besar yang bikin bertanya-tanya sebenarnya ini fungsinya buat apa. Nah, fungsinya itu adalah space untuk pesawat detachmentnya dari The Ghost ini. Jadi ada pesawat satu yang ukurannya lebih kecil, tapi dia emang dijual terpisah, nggak jadi satu. Dia adalah Lego set 75170, begitu. Nah, untuk yang 75170 kita akan review di part kedua aja supaya nggak kepanjangan videonya. Oke, jadi kita ketemu di part 2, oke?